Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur pagi hari ini Lau Semela bisa kembali lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali lagi bisa bangun. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan tentang Raja Saul. Nah kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Ya, sekali lagi dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Nah adik-adik, di saat bangsa Israel pada waktu itu mengalami suatu tekanan, ya mereka dalam peperangan itu sudah mulai rasa terdesak, bahkan Saul juga mengalami demikian. Nah akhirnya Saul menyuruh rakyat untuk mengucapkan kutuk, yaitu tidak boleh ada orang yang makan selama peperangan berlangsung. Dan kemudian setelah itu anak dari Raja Saul ini yaitu Yonatan tidak mendengarkan perkataan kutuk ini atau sumpah ini. Nah adik-adik, ternyata pada waktu itu ketika mereka sampai di satu hutan, ketika mereka melewati hutan itu ada madu di situ adik-adik. Dan melihat ini, Yonatan yang tidak mendengar sumpah atau perkataan kutuk bangsa Israel dan ayahnya yaitu Saul, dia pun mengambil tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan itu di madu tersebut dan dia akhirnya mencicipinya. Nah adik-adik, di situ melihat hal ini, bangsa Israel atau orang-orang di sekitar Yonatan pada waktu itu mereka pun terkejut. Karena apa? Karena Yonatan sudah melanggar sumpah atau kutuk yang mereka katakan pada waktu itu. Dan menyadari hal itu, Yonatan pun merasa tidak bersalah karena dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan atau apa yang sudah menjadi perjanjian antara Saul dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya adik-adik mereka terus melanjutkan peperangan, dan ketika mereka menang, akhirnya mereka pun beristirahat. Mereka mengambil jarahan, ya pada waktu itu mereka mengambil jarahan, mereka sudah menang perang, akhirnya mereka mengambil jarahan daripada orang-orang Filistin. Dan ketika mereka mengambil jarahan, mereka beristirahat di situ, mereka makan dulu di situ, dan akhirnya adik-adik mereka akan melanjutkan juga selanjutnya dalam peperangan mereka. Di situ mereka mau meminta petunjuk daripada Tuhan, apakah mereka mau berperang atau mereka masih tinggal diam. Dan di saat itu ketika mereka bertanya, Tuhan tidak menjawab. Mereka bertanya-tanya, Raja Saul pun bertanya-tanya, ada apa ini? Sehingga Tuhan tidak mau menjawab. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita, undian atau orang yang bersalah ditetapkan kepada Yonatan. Saul pun menanyakan kepada Yonatan apa yang dilakukannya, dan Yonatan pun menceritakan apa yang dilakukannya, yaitu dia mengambil atau dia makan madu. Nah pada saat itu, dan kemudian Saul karena dia sudah mengatakan perkataan-perkataan itu, dia sudah bersumpah ataupun juga dia mengatakan kata-kata kutuk itu, dia harus menghukum anaknya Yonatan ini. Tetapi pada waktu itu melihat hal ini, bangsa Israel, orang-orang yang mengikuti perang pada waktu itu, mereka sepakat bahwa meniadakan atau juga supaya Yonatan lepas dari hukuman itu. Karena apa? Karena Yonatan sebelumnya tidak mendengar, tidak mengetahui apa yang menjadi kesepakatan di antara mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah di pagi hari ini kita mau melihat bahwa Tuhan pun memperhitungkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah seperti tadi contohnya kisah Saul dan Yonatan, walaupun Yonatan tidak mendengar, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah perjanjian antara atau sumpah yang diucapkan oleh Saul dan juga
bangsa Israel pada waktu itu, sehingga ketika Yonatan yang walaupun dia tidak mendengar setiap kata-kata kutuk atau kata-kata sumpah itu, dia pun diperhitungkan Tuhan bersalah karena dia melanggar perjanjian atau sumpah itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar melalui kisah ini bahwa setiap kata-kata yang kita gunakan, setiap kata-kata yang kita ucapkan, Tuhan memperhitungkan itu. Nah, adik-adik, jadi jangan kita gunakan mulut kita atau kita berkata-kata kepada orang lain dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata jorok ataupun juga dengan kata-kata makian. Nah, adik-adik, mari gunakan setiap kata-kata kita ketika kita mau berbicara kepada orang lain dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih, sehingga Tuhan pun memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran bagi kita, sehingga Tuhan pun disenangkan melalui kata-kata yang kita ucapkan. Jangan menggunakan mulut kita untuk berkata-kata untuk membantah orang tua. Jangan ya adik-adik, karena semua yang kita katakan itu Tuhan mendengarnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kami sudah mendengar Tuhan tentang bagaimana Tuhan memperhitungkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami mampu berkata-kata dengan baik, sehingga Tuhan disenangkan dan orang-orang di sekitar kami pun bisa diberkati melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu belajar kami di hari ini. Tuhan yang akan menolong memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah renungan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Bye-bye.